Allah anak-anak semuanya insya Allah sehat-sehat semua ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana selama liburan kemarin, selama di rumah, belajar di rumah gimana? Ada hasilnya kan setelah kita melakukan ujian sampai penerimaan rapot sampai kenaikan kelas. Nah, pada saat ini Ustadz akan memperkenalkan kembali ya, ceritanya memperkenalkan kembali Ustadz di sini sebagai apa sih? Nah, di sini Ustadz akan tetap mengajar mata pelajaran TIK untuk kelas 4, entah itu kelas 4 Salam ataupun Al-Mu'min. Nah, jadi ketemu Ustadz lagi ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah anak-anak nggak bosan ya dengan Ustadz. Enggak. Ustadz kalau ngajarnya enak, tidak marah, tidak suka marah, enggak. Ustadz nggak suka marah ya. Ustadz sukanya mendidik kalian supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu, bisa tambah pintar, tambah mengerti tentang suatu materi pembelajaran. Nah, saat ini kan Ustadz akan mengajar mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran TIK. Nah, ya kan? Ustadz mengajar TIK. Nah, Ustadz juga suka dengan yang namanya berbau teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya nih di sini anak-anak Ustadz nih udah pada mandi belum? Ayo. Kalau yang ada yang belum mandi silahkan mandi dulu. Tapi kalau sudah ya alhamdulillah. Dan gimana sholatnya? Ayo, sholatnya gimana? Sholatnya sholat 5 waktu, dari sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib sampai isya gimana? Terus yang utama juga yaitu yang kita lakukan setiap hari pada saat pagi hari. Sholat duhanya gimana? Insya Allah anak-anak tetap melakukan sholat duha seperti anak-anak masuk sekolah di sekolah pada saat masih aktif sekolah di sekolahan seperti itu ya anak-anak ya. Oke, terus gimana? Sudah sarapan belum? Kalau belum silahkan sarapan dulu, nggak apa-apa. Kalaupun mau minum kopi ya silahkan. Kalau doyan kopi, kalau nggak ya nggak usah. Cukup Ustadz aja yang minum kopi. Oke, sebelum lanjut, Ustadz mau tanya nih, kemarin pada semester 2 kelas 3 anak-anak belajar yang namanya TIK juga dan Ustadz. Kemarin belajar yang namanya animasi atau program pengolah video, ya kan? Pokoknya tentang animasi, tentang Microsoft Word, anak belajar tentang itu kan. Nah, pada pertemuan saat ini atau hari ini Ustadz tidak akan membahas materi terlalu jauh dulu. Kita akan bahas yang simple saja. Dan pesan Ustadz tetap semangat, tetap jaga kesehatan supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman, tenang dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa menyerap materi yang Ustadz sampaikan ataupun Ustadz sampaikan. Oke, seperti itu ya anak-anak. Oke, lanjut. Nah, pada hari ini kita akan belajar yang namanya TIK. Saya sudah sering menjelaskan apa sih TIK. TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Pada pertemuan kemarin semester lalu di kelas 3 sudah menjelaskan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi itu berbau dengan suatu hal yang canggih, suatu hal yang yang istilahnya itu hal yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia. Contoh saat ini yang saya gunakan ini kamera, terus menggunakan untuk kamera. Kalau dulu kan belum ada kamera, sudah ada tapi belum tidak secanggih saat ini. Itu adalah salah satu bentuk dari teknologi. Itu teknologi. Teknologi ini luas, ada teknologi informasi komunikasi, ada teknologi informasinan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada informasi. Informasi itu banyak banget dari informasi. Bisa informasi berupa tulisan, lisan, ataupun gambar, ataupun video. Itu adalah bentuk informasi. Ada informasi yang baik, ada informasi yang tidak baik. Contoh, informasi yang baik misalnya di sekolah SD Al Ghazali akan mengadakan
pembelajaran daring online, yaitu pembelajaran di mana setiap siswa itu tidak harus datang ke sekolah ataupun bertatap muka secara langsung, tapi bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Zoom ataupun video yang seperti saat ini yang kita lakukan. Itu adalah salah satu bentuk dari bagian dari informasi. Sorry anak-anak ya, ada suara Pak Pandi, tapi nggak apa-apa ya, insya Allah suaranya jelas dan enak didengar aja. Anggap yang suara Pak Pandi tadi itu suara apa ya, suara orang lagi nyanyi atau lagi apa sih, lagi bahagia gitu aja. Kita bikinnya husnuzon aja ya. Oke, lanjut. Informasi ini bisa banyak, informasi ada yang baik-baik. Contohnya yang bisa jelaskan tadi, informasi yang tidak baik, misalnya informasi tentang berita-berita yang saat ini yang sedang populer, sedang tenar, yaitu tentang COVID dan lain sebagainya. Itu adalah suatu informasi juga. Ada informasi baiknya juga, ada informasi tidak baiknya juga. Itu salah satu bentuk informasi. Terus dari informasi ini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa menyampaikan, kita bisa menyaring dulu informasi tersebut, terus kita telah dulu, kita kita ambil inti atau pokok dari informasi yang kita dapatkan itu seperti apa sih. Misalnya informasinya baik ya kita ambil, kita bagikan kepada teman, bisa saudara, bisa kakak, bisa adik ataupun orang tua ataupun teman-teman yang lainnya. Itu kalau informasinya baik. Kalau informasinya tidak baik, sudah itu tidak baik, ya udah kita abaikan, jangan kita ambil pusing. Ya udah abaikan aja informasi itu. Itu adalah informasi. Nah, yang terakhir itu komunikasi. Bukan, itu adalah komunikasi. Komunikasinya adalah komunikasi yang secara langsung ataupun komunikasi yang tidak langsung. Itu adalah komunikasi. Kita bisa komunikasi dengan cara berbicara, bisa, biar anak-anak tahu. Bisa juga komunikasi dengan cara menulis, atau juga kita bisa isyarat. Ini salah satu bentuk komunikasi kita bisa. Tapi yang sering kita gunakan ini dan ini, kalau ini insya Allah kita tidak akan menggunakan, karena kita berbicara dan menulis ini adalah suatu hal yang sangat mudah dipahami. Kalau isyarat ini orang yang tahu sendiri seperti warna bebas, itu salah satu bentuk komunikasinya banyak. Nah, kita berbicara seperti ini, Ustadz, dengan anak-anak itu adalah salah satu bentuk komunikasi secara tidak langsung, karena tidak bertatapan muka secara langsung. Misalnya di satu ruangan, misalnya pada saat kita belajar seperti sehari-hari, itu adalah komunikasi yang secara langsung. Yang tidak langsung ya seperti ini yang kita lakukan saat ini, Ustadz buat video ataupun via video call, itu adalah komunikasi yang tidak langsung. Itu adalah salah satu komunikasi. Nah, dari sini juga kita bisa menggunakan teknologi. Komunikasi ini kita bisa menggunakan teknologi, misalnya bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan telepon tadi apa? Suara, bisa menggunakan yang saat ini yang lagi rame juga video call, Zoom. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi menggunakan teknologi. Itu paham anak-anak di sini? Oke. Ini dari ketiga ini, teknologi, informasi dan komunikasi. Ini kita belajarnya namanya animasi. Apa itu animasi? Animasi yaitu adalah kegiatan menghidupkan atau kegiatan di mana kita itu membuat suatu gambar, suatu desain, suatu karya itu menjadi seolah-olah hidup. Itu adalah animasi. Animasi itu kegiatan apa? Menghidupkan. Animasi itu berasal dari kata to animate. Ini ya. To animate yang artinya menghidupkan. Nah, to animate yang artinya menghidupkan. Jadi kita membuat kegiatan suatu karya tersebut seolah-olah hidup. Contoh, anak-anak sering nonton film Upin dan Ipin. Itu adalah satu bentuk animasi. Kita membuat karya dari orang yang suatu gambar diam seperti ini atau foto, terus kita buat
bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berbicara. Itu adalah salah satu bentuk animasi, menghidupkan. Tuh, paham anak-anak sampai sini? Insya Allah paham ya. Jadi animasi itu intinya menghidupkan. Oke, paham. Nah, dari animasi ini juga kita bisa membuat suatu karya, misalnya kita belajar tentang TIK, bisa misalnya buat teknologi. Nah, dari teknologi ini kita bisa membuat misalnya komputer bisa ngomong, komputer atau laptop atau HP bisa bicara. Itu adalah satu bentuk animasi. Terus juga kita ataupun anak-anak belajar caranya bagaimana komputer ini atau teknologi ini bisa bermanfaat. Itu salah satu bentuk animasinya juga bisa. Misalnya komputernya dikasih lukisan-lukisan, dikasih gambar yang lainnya, itu adalah satu bentuk animasi. Paham sampai di sini anak-anak? Oke. Bentar, satu momen lanjut ya. Nah, jadi animasi itu kegiatan menghidupkan suatu gambar menjadi bergerak. Suatu tulisan menjadi bergerak itu adalah satu bentuk animasi. Misalnya nanti ini akan Ustaz tampilkan contoh tulisan bergerak dari kanan ke kiri. Nah, itu adalah salah satu bentuk animasi juga. Itu ya. Terus banyak hal yang akan bisa kita pelajarin dari suatu animasi. Di animasi juga kita belajar yang namanya dari hal yang biasa menjadi luar biasa atau berbeda, dari hal yang sangat bosan atau membosankan menjadi yang tidak membosankan. Itu salah satu bentuk peran dari animasi. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Oke, kalau insya Allah semuanya anak-anak paham. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang animasi ini, tentang film-film animasi. Nah, kaitannya dengan teknologi dan informasi itu juga sama kaitannya, karena animasi ini masih berhubungan dengan teknologi. Kita menggunakan komputer, menggunakan HP, menggunakan laptop, menggunakan kamera, itu adalah bentuk teknologi. Kita bisa membuat animasi dari kamera, bisa dari HP, bisa dari laptop, bisa, ataupun yang lain sebagainya. Seperti itu ya. Walaupun nanti kita bisa belajar misalnya animasi ini bisa dikembangkan ke yang lebih banyak, yang lebih luas lagi, sangat bisa. Apa yang tidak bisa tentang teknologi. Teknologi itu intinya memudahkan pekerjaan manusia menjadi lebih mudah lagi, seperti itu. Tapi ada sisi jeleknya juga. Oke, paham ya? Sampai di sini anak-anak kalau udah paham. Dari Ustadz mungkin materinya cukup sampai di sini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan lebih dalam lagi tentang materi-materi ini. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu gunakan masker bila anak-anak mau keluar kemanapun. Kalau tidak penting juga jangan usah keluar. Kalaupun misalnya mau main keluar rumah ya silakan, kalau masker tidak melarang. Tapi kalau misalnya ada hal penting, kalau mau keluar silahkan menggunakan masker, dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Oke. Dan jangan lupa sholatnya, sholat lima waktunya, sholat duhanya juga diperhatikan, gimana sholat duhanya, ataupun sholat sunnah yang lainnya, ngajinya juga. Dari Ustadz sampai di situ dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Ustadz tidak akan membahas lebih dalam lagi karena ini pertemuan pertama kita. Kalau misalnya ada yang hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan dengan Ustadz. Ada anak-anak nyimpen nomor Ustadz. Mungkin sampai di sini dari Ustadz. Mohon maaf kalau ada Ustadz salah kata dalam mengajar ini tadi. Oke, kita lanjut pertemuan pada minggu berikutnya. Dari Ustadz sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.